Shalom, selamat Paskah bagi kita semuanya. Kiranya melalui momen Paskah di tahun ini, yaitu kita diberkati dan juga dianugerahi, yaitu penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Saat ini saya akan membacakan firman Tuhan yang memberkati kita hari ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan yang memberkati kita pada saat ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara kasih Tuhan, melalui pembacaan kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4 ini mengingatkan ke dalam kehidupan kita ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Injil yang disampaikan ini adalah Injil keselamatan bagi kehidupan kita. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Saya yakin dan percaya, asalkan kita tetap percaya dan teguh dan berpengharapan di dalam yaitu iman kita, bahwa hidup kita akan yaitu mengalami kehidupan yang kekal. Dan yang kedua yang saya sampaikan pada saat ini adalah kematian Kristus itu adalah merupakan yaitu pengampunan dosa kita, untuk menebus dosa kita. Dulu kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma pasal 6 ayat 23 disebutkan bahwa kita sudah jauh dari kemuliaan Allah dan dosa itu mendatangkan kematian, tetapi oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan oleh kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari saudara kasih Tuhan, kematian Yesus itu adalah bukan berarti yaitu kematian yang sia-sia. Kematian Yesus itu menegaskan kepada kita bahwa dosa kita sudah diselesaikan. Oleh sebab itu, sebagai refleksi di momen Paskah ini bagi kehidupan kita yang percaya, marilah kita menyadari, dulunya kita adalah orang yang berdosa, dulunya kita adalah orang yang tidak layak, tetapi dilayakkan karena Kristus telah menyelesaikan segala dosa kita di atas kayu salib. Marilah kita belajar untuk tetap setia, marilah kita belajar untuk menghargai pengorbanan Yesus Kristus yang telah mendamaikan kita, yang telah menebus segala dosa-dosa kita. Marilah kita tetap berpegang teguh di tengah pandemi ini, di tengah apapun kondisi dan situasinya. Marilah kehidupan kita tetap percaya, beriman, berpengharapan bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah sangat berarti dan merupakan titik balik bagi kehidupan kita. Kita hidup mengalami kehidupan yang kekal, bukan ada lagi yaitu menuju yaitu kematian yang kekal. Dan yang ketiga yang saya sampaikan adalah kematian Yesus, bahkan karyanya yang dilakukan itu adalah berdasarkan yaitu fakta historis yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu melalui nubuatan para nabi. Yesaya menegaskan oleh karena pelanggaran kita, kejahatan kita, ia mengalami segala sesuatu yang dia dicambuk, dia disiksa, bahkan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Semuanya itu karena kita. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, Tuhan sedang menyampaikan pesan Tuhan yang luar biasa di bagian yang ketiga itu. Kalau Tuhan sudah menebus dosa kita,
kalau Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib segala sesuatu, yaitu dosa-dosa kita, dan kita yakin dan percaya Dia telah menang atas maut. Kita perhatikan juga yang sangat penting juga, bahkan Dia tidak hanya sampai di sana, Ia juga meyakinkan kita pada saat ini melalui momen Paskah ini, memberikan kepada kita pengharapan, keyakinan yang teguh bahwa Ia juga ada bersama-sama kita. Dia juga ada, yaitu peduli dengan kehidupan kita di tengah-tengah keadaan yang saat ini. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu saudara kasih Tuhan berkata bahwa itu adalah sebagai dongeng, tidak. Ini menjelaskan di sini. Rasul Paulus sudah mengatakan di sini bahwa pada hari setelah kebangkitannya, ia menunjukkan diri kepada Kefas dan ke-11 murid-muridnya, bahkan juga ke-500 orang. Ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Segala sesuatu yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama ini membuktikan kepada kita bahwa iman kita ini tidak sia-sia. Marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Dari ketiga hal ini saya simpulkan bahwa Injil itu merupakan keselamatan bagi kehidupan kita. Dan yang kedua, bahwa kematian Yesus itu bukan kematian yang sia-sia, tetapi untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, kebangkitannya itu adalah merupakan fakta historis, fakta sejarah yang sudah dibuktikan melalui Dia menampakkan diri melalui Kayafas dan Petrus dan 11 murid-muridnya dan 500 orang. Ini menandaskan bahwa Ia berkuasa atas maut. Oleh sebab itu, kalau Ia berkuasa atas maut, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus berkuasa juga atas, yaitu kondisi kita di saat ini, dan Ia hadir, dan Ia akan seperti Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat Roma pasal ke-8, di sana jelaskan bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah pandemi ini. Marilah kita yakin dan teguh dalam iman kita. Biarlah di Paskah ini kita merefleksikan iman kita, kita tetap teguh berpegang kepada janji Tuhan bahwa Ia sudah membayar hidup kita lunas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Haleluya.